I Hate Being Bipolar, It's Awesome adalah nama sebuah album dari Kanye West, salah satu dari sekitar 60 juta orang di dunia yang didiagnosis dengan gangguan bipolar. Gangguan bipolar, jika dilihat sekilas, mungkin dengan enteng dicap sebagai terlalu lebay atau cuma mood swing doang. Namun, sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, tak kasat mata bukan berarti tidak ada. Lalu, apa sebenarnya gangguan bipolar itu? Apa solusi untuk merawatnya? Dan mungkinkah Anda menderitanya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Gangguan bipolar merupakan gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase suasana hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan sekedar perubahan mood yang dialami orang biasa, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ketika mengalami fase mania, penderita bipolar akan merasa hiperaktif, berbicara lebih cepat dari biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Dan hal sebaliknya terjadi ketika dalam fase depresi. Penderita bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun, dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukai. Beberapa orang bahkan dapat mengalami kedua fase tersebut secara bersamaan. Gejala ini dikenal sebagai fase campuran, di mana seseorang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Seseorang juga dapat menderita gangguan bipolar meskipun fase yang dialaminya tidak seintens fase gangguan bipolar pada umumnya. Ini dikenal sebagai gejala hipomania. Penderita bipolar yang mengalami gejala hipomania dapat menjalani kegiatan sehari-hari tanpa masalah, dan perubahan terhadap moodnya mungkin hanya terlihat oleh teman dekat atau keluarga. Mungkin sekarang kalian masih sedikit bingung dengan perbedaan antara gangguan bipolar dan mood swings yang biasa. Sekarang, kami uraikan perbedaannya. Gangguan bipolar terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan siklotimia. Orang yang tidak menderita gangguan bipolar, depresi, atau gangguan kejiwaan lainnya kurang lebih terlihat seperti ini, dengan naik turun suasana hati yang dapat dijelaskan dengan kejadian-kejadian hidup tertentu. Sementara itu, seseorang yang depresi akan mengalami fase depresi yang sangat rendah, yang seringkali terjadi tanpa alasan tertentu. Bipolar tipe 1 mengalami perubahan mood yang sangat kontras, dengan fase mania yang berlangsung setidaknya 1 minggu dan fase depresi yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Bipolar tipe 2 mengalami perubahan mood yang mirip dengan tipe 1, namun dengan fase hipomania yang menggantikan fase mania. Fase hipomania ini berlangsung setidaknya selama 4 hari. Kemudian kita lanjut ke tipe siklotimia. Siklotimia bersifat seperti sebuah siklus, dengan fase hipomania dan fase depresif yang walaupun tidak seintens tipe 1 maupun tipe 2, berlangsung jauh lebih lama, yaitu hingga 2 tahun. Sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, penyebab gangguan bipolar tidak diketahui secara pasti, dan layaknya gangguan kejiwaan lain, salah satu faktor terbesarnya yang meningkatkan resiko timbulnya gangguan bipolar adalah keturunan. Karena gangguan bipolar merupakan kondisi kronis, dengan kata lain, tidak dapat disembuhkan. Perawatan dini serta pengobatan sangat penting untuk menekan gejala-gejala seorang penderita bipolar. Apabila tidak dirawat, fase mania serta depresi penderita bipolar dapat berlangsung selama 6 hingga 12 bulan. Gangguan bipolar merupakan salah satu contoh dari gangguan kejiwaan yang, walaupun tidak kasat mata, bisa berakibat fatal jika diabaikan. Bagi orang yang sehat secara mental, mungkin mudah bagi kami untuk menyepelekan gangguan kejiwaan, mengecapnya sebagai kurang ibadah, atau sekedar lebay atau caper. Namun, bagi penderitanya, gangguan kejiwaan mereka sama nyatanya dengan udara yang kita hirup, dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Gelombang mania dan depresi akan tetap datang, dan akan tetap menyusahkan hidupnya. Tetapi, dengan adanya lingkungan yang suportif, serta perawatan medis dan pengobatan yang konsisten, semua gelombang yang akan dihadapinya bisa saja dihadapi dengan lebih mudah. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian mengenal seseorang yang menderita gangguan bipolar? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah.
Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.